Dengan begini, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan keluar. Semua orang bilang, kita terlihat cukup mirip. Aku akan mengalihkan perhatian mereka sebentar lagi. Kau ingat untuk lari cepat. Yusiu, kau dan Xiao Jin adalah teman-teman terpentingku di dunia ini. Aku tidak punya kakak lagi. Aku tidak bisa tanpamu. Bajingan, pergi ke neraka. Berhenti di situ. Ibu, aku di sini. Ibu. Ibu? Ibu. Rit, selatingku macet. Bisakah kamu membantuku? Selamatkan aku. Aku sangat takut. Aku akan mati. Baik. Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Permisi. Siapa di antara kalian keluarga Fang Rongrong? Saya ayahnya. Ini ibunya. Dan adik perempuannya. Apa yang terjadi pada Rongrong? Masalah apa yang dia sebabkan sekarang? Dia selalu liar dan gila di luar. Selalu menyebabkan masalah. Kali ini, jangan pergi menjemputnya juga. Biarkan dia tinggal di sana selama beberapa hari. Untuk menjernihkan pikirannya. Xiao Jin, teman Fang Rongrong. Apakah kau pantas menjadi seorang ibu? Putrimu sudah hilang selama 3 hari dan kau tidak peduli. Dan kau masih mengucapkan kata-kata sinis seperti itu. Baru-baru ini ada kasus pembunuhan di kota. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Teman Fang Rongrong melaporkan dia hilang. Mengatakan dia sudah hilang selama 3 hari. Bisakah Anda memberikan terakhir kali Anda menghubungi Fang Rongrong? Ini akan membantu penyelidikan kami. Untuk melihat apakah ada kesalahan. Kakakku juga pernah menginap di luar sebelumnya. Saat itu dia bersama teman bernama Xiao Jin ini. Mereka pergi bersama. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Ya, sama sekali tidak mungkin terjadi apa-apa padanya. Dia pasti sedang bermain-main dengan pria lain lagi. Akan bermain-main. Dia selalu tidak bermoral. Kau tidak perlu membuang waktumu untuknya. Kau. Ibu, kau membenciku begitu dalam. Masalah ini melibatkan kasus pembunuhan. Apakah Anda yakin? Putri Anda baik-baik saja? Tentu saja. Pembawa sial itu suka keluar. Tapi dia sangat tangguh. Orang lain bisa dalam masalah tapi dia akan baik-baik saja. Apakah kau bahkan manusia? Rongrong adalah putri kandungmu. Namun kau memfitnahnya seperti ini. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanya seorang yang tidak bermoral. Gadis, Xiao Jin. Apakah kau benar-benar ibu kandung Rongrong? Putri kandungmu sudah hilang begitu lama. Dan kau sama sekali tidak peduli. Dan kau bahkan menyebarkan rumor tentangnya. Apakah kau berharap dia mati? Anda, semuanya tenanglah. Meskipun Anda yakin, putri Anda baik-baik saja. Masalah ini melibatkan kasus pembunuhan. Tuan Fang, tolong ikut kembali dengan petugas kami untuk memberikan pernyataan. Apa kau masih berlama-lama di sini? Aku tidak tahu dari mana kau berasal, nah. Mencoba naik dengan menempel pada gadisku. Dan menjadi kaya. Mimpi saja. Apa katamu? Ada saksi mata yang melihat Fang Rongrong di lokasi kejadian utama. Jika Anda bisa memberikan petunjuk dan membantu kami menemukannya bahkan semenit lebih cepat, dia mungkin masih punya kesempatan untuk selamat. Jika kita menunda lebih lama lagi, itu akan berbahaya. Bos, lihat ini. Ini adalah kalung yang kami temukan di lokasi kejadian. Tolong lihat. Apakah ini milik Fang Rongrong? Ini milik Fang Rongrong. Kami memberikannya di ulang tahunnya ke-17. Sebagai hadiah ulang tahun. Ada huruf R di atasnya. Mungkinkah? Apa benar terjadi sesuatu pada Rongrong? Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin dia mati? Ibu, ada kabar tentang kakakku. Aku meminta seorang teman untuk mencari tahu. Dan mereka bilang kakakku pergi bepergian dengan teman-teman. Menyuruh kita untuk tidak mengkhawatirkannya. Aku tahu itu. Gadis itu sangat tangguh. Dia hanya membawa sial bagi orang lain. Dia tidak akan mendapat masalah apapun. Kalian tidak perlu menyelidiki lagi. Aku jelas sudah mati. Kenapa aku masih merasakan sakit? Ibu, di matamu, apa aku benar-benar tidak berharga? Lalu bagaimana kau menjelaskan kalung itu? Apakah kau benar-benar tidak peduli dengan nasibnya? Aku sudah punya ayahnya. Hentikan kartunya. Dia tidak punya uang. Dia menggadaikan kalung itu kan? Aku bahkan curiga. Jika kalian berdua yang mengatur ini, mencoba datang ke sini dan menipu uang kami, jangan hanya keras kepala di sini dan tidak pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Kau bisa mematahkan kakiku, tapi kau harus mengirim seseorang untuk menemukan Rongrong. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan menyesalinya. Lepaskan. Pengawal-pengawal. Aku tidak akan pergi, kecuali kau mengirim seseorang untuk menemukan Rongrong. Kau masih tidak pergi. Pengawal, patahkan kakinya. Xiao Jin. Ibu maafkan aku. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kematian kakakku. Tolong jangan pukul dia lagi. Ibu, karena teman kakakku sudah datang untuk menengahi. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalah? Kakakku selalu bangga dan temperamental. Tidak apa-apa jika dia melampiaskan amarahnya padaku. Jangan marah padanya. Lagi karena aku terlalu memanjakannya. Memanjakannya sampai dia menjadi terlalu sombong dan terlalu keras kepala. Itu menyebabkan saudaramu di usia yang begitu muda kehilangan nyawanya. Aku tidak akan mencarinya. Bahkan jika dia kembali sendiri, dia harus bersujud dan meminta maaf padamu. Baru setelah itu aku akan mengizinkannya untuk masuk ke pintu keluarga Feng. Fang Xiaoyue, kau jelas yang membunuh kakakku. Dasar pembunuh. Rongrong. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menemukanmu. Xiao Jin. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kau harus membantu ibu bertanya. Seperti yang diharapkan. Kau tidak akan pernah memperlakukanku sebagai putri kandungmu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Apakah kau benar-benar bersedia untuk menyumbangkan semua asetmu dan tidak meninggalkan apapun untuk putri angkatmu? Bagaimanapun juga, dia sudah berada di keluargamu selama hampir 10 tahun. Aku hanya punya satu putri Rongrong. Jika dia benar-benar tidak bisa kembali, maka anggap saja aku mendoakannya. Dan Min Chuan di kehidupan selanjutnya. Orang tua menyebalkan ini. Dia benar-benar menyumbangkan uangnya dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Apa yang kau lakukan? Ayah. Aku sudah memanggilmu ayah selama 10 tahun. Aku juga putrimu. Kenapa kau sangat pilih kasih? Aku punya bagian di keluarga Feng. Kau tidak bisa menyumbangkan semuanya. Kau hanya putri angkat keluarga Fang. Keluarga Fang. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Feng Mingchuan sudah mati. Feng Rongrong juga sudah mati. Keluarga Feng seharusnya milikku. Apa katamu, kau? Feng Mingchuan dan Feng Rongrong keduanya sudah mati. Mau tahu siapa yang membunuh mereka? Kalau begitu turunlah dan tanyakan sendiri pada mereka. Ayah! Fang Xiaoyue, aku akan membunuhmu. Feng Tua ada apa denganmu? Jangan menakutiku.
Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit. Aku akan segera mencari seseorang untuk mengemudi. Ruang operasi. Orang tua, aku tidak percaya kau begitu sulit dibunuh. Sampai kau masih bisa keluar dari ruang operasi hidup-hidup. Mengapa ayahmu tiba-tiba jatuh? Dia tiba-tiba mendapat serangan. Mengapa obatnya hilang? Kau satu-satunya di ruang kerja saat itu. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Aku baru saja pergi ke ruang kerja untuk memberitahu ayah bahwa ada kabar tentang kakak. Dia bilang, keluarga ini mencekiknya. Dia lebih baik mati daripada kembali. Lalu ayah sangat marah sampai terjatuh. Sebuah vas bahkan mengenai kepalanya. Aku pergi membantunya berdiri. Dan kemudian kau masuk. Ini kakakku. Pesan yang dia kirim ke teman sekelasnya. Aku tahu dia tidak akan mati. Pembawa sial ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan seluruh keluarga. Sungguh rencana yang kejam. Dia bahkan mencoba bermain sebagai korban. Aku akan segera mencari seseorang untuk membakar mayat itu sampai menjadi abu. The film was translated and narrated by M Media. Bantu aku membuat pesan palsu terkait Fang Rongrong yang kabur dari rumah. Nyonya Fang, Kau datang di waktu yang tepat. Kau tidak perlu melakukan apapun. DNA-nya sudah teridentifikasi. Segera singkirkan mayat itu. Entah dibakar atau dibuang. Itu terserah padamu. Nyonya Fang, bagaimana jika itu benar-benar putrimu? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan, membuang jenazahnya begitu saja? Aku hanya punya satu putri. Dan itu adalah Feng Xiaoyu. Aku di sini hari ini untuk mengambil yang dirilis lebih awal. Laporan perbandingan DNA. Apakah itu Fang Rongrong? Lihat sendiri. Dia punya hidup yang paling sulit. Orang lain bisa mati tapi dia tidak akan pernah. Sama sekali bukan dia. Maaf saya salah. Laporan DNA yang Anda minta belum siap. Ibu, jika ibu benar-benar khawatir tentang kakak, aku akan menelpon teman sekelasnya dan memintanya untuk membujuk kakak untuk segera kembali. Tidak perlu memanggilnya, karena dia sangat tidak suka pulang. Maka biarkan dia tidak pernah kembali. Gadis sialan itu semakin menjadi jati. Segera bakar mayat itu. Tanpa mayat itu, mari kita lihat trik apa lagi yang bisa dia lakukan. Jika anggota keluarga ingin mengambil jenazah dan mengurusnya sendiri, mereka harus menandatangani formulir klaim. Setelah ditandatangani, registrasi rumah tangga orang ini akan dibatalkan. Maka dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Dia suka bermain. Permainan menghilang. Kalau begitu aku akan membuatnya. Orang hilang di dunia ini. Keluarga Feng Shiwen. Siapa keluarga Feng Shiwen? Saya. Jantungnya berhenti saat operasi. Tanda tangan keluarga sekarang diperlukan untuk melakukan operasi jantung terbuka. Feng tua, bagus sekali. Orang tua itu akhirnya mati. Rongrong. Kau akhirnya bangun. Aku akan memanggil dokter. Ayah. Lepaskan aku. Aku harus menemukan mamaku. Aku harus memberitahunya. Sifat asli Fang Xiaoyue. Dia tidak akan mau menemuimu. Jika kau muncul di hadapannya sekarang, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Aku adalah putri kandungnya. Bagaimana dia bisa begitu buta mempercayai Fang Xiaoyue? Kenapa dia tidak bisa memaafkanku? Siapa di sana? Langit mengasihani aku dan membiarkanku bertemu denganmu lagi di rumah sakit. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Apa kau ingin mati lagi? Apa kau ingin Yusu mati sia-sia? Yusu sahabat terbaik Fang Rongrong. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang bertanya padamu. Mengendap-endap, siapa kamu? Dokter, bagaimana keadaannya? Dia diselamatkan kali ini. Tapi jantungnya sudah nekrotik. Kemungkinan untuk bangun hampir tidak ada.
Xiao Jin, aku harus kembali ke keluarga Fang. Aku tidak bisa membiarkan Fang Xiaoyu menyakiti kerabatku lagi. The film was translated Pembunuh yang and membunuh Yushu. narrated by M Media. Aku curiga juga terkait dengan Fang Xiaoyu. Aku ingin kembali. Jika bar itu bermasalah lagi, kamu tidak diizinkan berdiri di depanku. Baiklah, jangan menangis, aku baik-baik saja. Ibuku bilang aku punya hidup yang sulit. Aku tidak akan mati. Rongrong, mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Benarkah? Xiao Jin, jadilah saksiku. Baiklah, aku akan menjadi saksimu. Kalian berdua adalah yang paling baik di dunia. Aku akan kembali sebagai Yushu. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan baik untuknya. Baik. Tidak peduli apakah kau Yushu atau Fang Rongrong. Aku akan melindungimu. Ibu, tolong jangan menangis lagi. Jika ayah melihat ibu begitu sedih untuknya, dia pasti akan kesal. Dan kakak, aku berharap kakak masih di sini. Ini semua karena dia. Bagaimana bisa aku melahirkan Feng Rongrong, pembawa sial seperti itu? Jika aku tahu dia akan menyebabkan kita tidak punya kedamaian di seluruh keluarga. Saat dia lahir, seharusnya aku mencekiknya. Mayat di kamar mayat itu, aku tidak tahu itu milik siapa. Aku akan meminta teman sekelasku mengirim pesan ke kakakku segera, memberitahunya untuk kembali secepat mungkin. Dia masih ingin kembali. Aku akan pergi menandatangani dokumennya sekarang, dan menyuruh seseorang membakar. Untuk membakar mayat itu, batalkan permanen registrasi rumah tangganya. Jangan biarkan dia kembali ke keluarga Feng. Aku sudah terbiasa. Aku tidak sedih. Semua informasi sudah diganti. Di dalam sini adalah kartu identitas terbarumu dan paspor. Siang ini, jenazah akan dikremasi. Identitas Fang Rongrong juga akan dibatalkan sepenuhnya. Mulai hari ini, kau adalah Yushu. Nona kedua, apakah kita benar-benar harus Guci Nana Sulung membuangnya ke tangki septik ini? Bukankah ini akan sedikit terlalu kejam? Nyonya hanya berkata untuk mencari tempat menguburnya. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan melemparkanmu ke tangki septik juga. Ya. Feng Rongrong, awalnya aku berniat untuk mengampuni hidupmu. Siapa yang menyuruhmu bersikeras menempel padaku? Kau bersikeras mencari keadilan untuk saudaramu dan membersihkan namamu sendiri. Kalau begitu kau tidak bisa menyalahkanku. Feng Rongrong, kau tidak berguna hidup-hidup. Mati. Kau hanya pantas bersama belatung. Nona Fang, ada seseorang di sini. Aku tahu kau akan datang. Kau suka membela Feng Rongrong begitu. Kamu begitu tidak tega berpisah dengannya. Kalau begitu kamu bisa ikut dengannya ke dalam tangki septik. Agar kami tidak repot karena kamu menghalangi di sini. Kau sengaja memancingku ke sini. Kau ingin membunuhku. Apa kau tidak takut aku akan menelepon polisi? The film was translated Ketika and saatnya tiba, narrated by aku M akan bilang Media. kamu mati demi Feng Rongrong karena cinta. Dia begitu tidak senonoh memikat satu atau dua pria untuk mati demi dia. Bukankah itu normal? Aku di sini untuk mengambil dua mayatmu. Siapa yang akan mencurigaiku? Potong tangan dan kakinya untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Bagaimana mungkin? Kamu? Bukankah kamu sudah mati? Fang Xiaoyu? Kenapa kau begitu takut? Mungkinkah kau melakukan sesuatu yang tidak termaafkan? Contohnya, menyewa pembunuh. Tidak mungkin. Feng Rongrong sudah mati. Dia bukan Feng Rongrong. Dia pasti mencoba bekerja sama dengan Xiao Jin untuk mengelabui informasi dariku. Kamu menyebarkan rumor. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik.
Baiklah. Karena kau ingin menuntutku. Kenapa tidak kau? Untuk apa kalian semua berdiri saja? Cepat tangkap mereka berdua. Tangkap mereka. Jika ada yang berani mendekat, aku akan mengirim mereka ke neraka. Siapa yang berani menindas putriku? Dia tidak ingin hidup lagi. Seperti yang kuduga ibuku tersayang, berharap aku mati. Namun dia melindungi Fang Xiaoyue, seolah dia adalah biji matanya. Ibu, kau masih peduli padaku. Bukan begitu. Kenapa kau memukul orang? Pergi sana, kamu ini apa? Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Apa kamu punya hak untuk bicara? Seorang yatim piatu yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan gadis ini datang untuk menipu seluruh keluarga kami. Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu. Setelah aku selesai memberinya pelajaran, aku akan mengirimmu ke penjara. Apalagi yang kuharapkan? Dia hanya akan membenciku. Bagaimana mungkin dia peduli padaku? Nyonya Fang. Namaku Yushu. Aku bukan putrimu. Kau tanpa alasan menamparku. Laporan polisi ini seharusnya diajukan olehku. Kakak, ayah tiba-tiba sakit karena kamu. Ibu masih khawatir kalau kamu akan ditipu di luar. Keduanya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jadi jangan marah lagi pada ibu. Pembawa sial, kamu masih berani kembali. Dasar anak nakal. Bukankah kamu bilang tidak akan mengakui aku sebagai ibumu? Darah yang mengalir di nadimu adalah darahku. Hidupmu juga kuberikan. Jika kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, kalau begitu mati saja. Pergi sana. Ada apa? Apa yang kau lakukan di sini? Tangkap mereka semut. Dia adalah Feng Rongrong. Dia memasukkan kematiannya. Dia menipu kita semua. Tangkap dia. Beri dia pelajaran yang bagus. Nyonya Fang. Namaku Yushu. Apa yang kau lakukan? Nyonya Fang, dia memang Yushu. Dan putrimu Fang Rongrong sama sekali tidak memiliki hubungan. Jika dia menuntutmu, kaulah yang seharusnya ditangkap. Daftar riwayat hidup. Dia bukan Feng Rongrong. Ibu, dia benar-benar bukan Feng Rongrong. Namanya Yushu. Itu karena sebelumnya, dia mirip kakakku, dan mereka bertemu di bar. Jadi kamu yang membawa Feng Rongrong ke bar dan main-main dengan laki-laki. Gadis itu Yushu. Aku tidak. Aku. Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan Feng Rongrong? Apakah dia di luar lagi? Main-main dengan laki-laki. Dia putrimu. Bagaimana bisa kau memikirkannya seperti itu? Aku hanya punya satu putri. Namanya Feng Xiaoyu. Karena kamu bukan Feng Rongrong. Xiaoyu, ayo pergi. Tidak perlu buang-buang waktu di sini dengan anak nakal ini. Ibu, kau mengenaliku. Beritahu gadis sialan itu. Karena dia sangat membenci keluarga Feng. Keluarga Feng tidak membutuhkan putri satu-satunya ini. Aku akan menganggapnya saja mati di luar. Orang murahan. Bahkan teman. Sama murahan juga. Xiao Jin. Haruskah aku tidak hidup? Orang yang meninggal hari itu. Kenapa bukan aku? Kamu tidak tega melihatku mati. Jadi bagaimana bisa aku hanya melihatmu mati? Tolong. Pembunuhan. Rongrong. Kamu harus hidup untukku. Yushu. 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 Aku pasti akan membuat mereka yang membunuhmu membayar harga yang setimpal. Berita terkini hari ini menyusul kematian ahli waris grup Feng dalam kecelakaan mobil. Ketua grup Feng dirawat di rumah sakit setelah sakit parah mendadak. Istri ketua Feng dilarikan ke rumah sakit tadi malam tengah malam karena keracunan makanan. Ibu.
Apa yang kamu lakukan? Apakah karena kakak membenci ibu? Jadi kamu ingin memanfaatkan rawat inapnya untuk membunuhnya? Aku tidak. Itu kamu. Ibu? Dia baru saja mencoba mencekikmu. Untung aku tiba tepat waktu. Dia pasti bertindak atas inisiatifnya sendiri. Ingin membalas dendam untuk kakak. Itulah mengapa dia ingin melukaimu. Aku tidak jangan percaya padanya. Aku hanya keluar. Ibuku menyuruhmu keluar. Apa kamu tuli? Nyonya Fang. Mengapa Tuan Fang jatuh sakit? Kau tidak mungkin tidak. Curiga sama sekali kan? Penyakit Tuan Fang. Fang Xiaoyue ada di sana. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Xiaoyu, ayahmu selalu membawa kotak obatnya. Hari itu ketika dia sakit. Mengapa kamu tidak memberinya obat tepat waktu? Aku sangat ketakutan hari itu. Aku baru saja akan mencari kotak obat ketika kamu masuk. Ibu, kamu tidak mungkin benar-benar percaya. Apa yang dia katakan kan? Aku tidak. Ini ibu. Minumlah air. Aku akan mengurus prosedur kepulanganmu. Baiklah. Feng Tua. Penyakit Feng Tua. Apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xiaoyu? Apa yang kamu lakukan di rumah kami, pembunuh? Keluar sekarang. Di keluarga ini. Siapa pembunuh sebenarnya? Fang Xiaoyue, kurasa kau tahu lebih baik dariku. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Xiaoyu, berhenti. Ibu, dia hampir membunuhmu sebelumnya. Kali ini menyelinap ke rumah kami. Dia pasti punya niat buruk. Aku menyuruhnya datang. Mata bocah ini. Kenapa sangat mirip dengan mata pembawa sial itu? Ibu, ini rapor saya. Saya mendapat nilai A semua. The film was translated and narrated by M Media. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Tidak nyaman bagiku untuk bergerak. Jika kamu bolak-balik merawatnya, tubuhmu akan ambruk. Biarkan dia merawatku di rumah. Kamu juga akan lebih mudah nanti. Lalu mengapa harus dia? Aku takut dia akan melukaimu. Bahkan jika aku menyakiti siapapun, aku tidak akan pernah menyakitinya. Baiklah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Aku lelah. Aku perlu istirahat. Saat aku masuk kamarku, aku punya kebiasaan menyalakan dupa. Selain Feng Tua yang tahu, hanya Feng Rongrong. Gadis itu yang tahu. Mungkinkah dia? Nyonya Fang, kau bisa tidur sekarang. Siapa sebenarnya kamu? Ibu, kau mengenaliku. Kebiasaanku menyalakan dupa. Apakah Feng Rongrong, gadis itu yang memberitahumu? Dia menyuruhmu mendekatiku dan mencari muka denganku, agar aku bisa memaafkannya dan membiarkannya kembali ke keluarga Feng begitu. Dia bermimpi. Jangan berpikir hanya karena kamu punya wajah ini, dan kamu mencoba mencari muka denganku. Kamu bisa membantunya. Kenali identitasmu sendiri. Kamu adalah pengasuh yang kupekerjakan. Jangan besar kepala. Ibu, 2 hari terakhir ini, karena apa yang terjadi dengan kakak dan ayah, kamu belum tidur nyenyak. Aku secara khusus membuatkan sup penenang untukmu. Minumlah, dan kamu akan bisa tidur lebih nyenyak. Tidak. Aromaterapi dan bahan sup penenang tidak cocok. Kau tidak bisa meminumnya. Kamu hanya pengasuh ibuku yang dipekerjakan. Apa yang kamu tahu? Kau sangat peduli pada mamamu. Bahkan jika aku mengatakan aromaterapi dan bahan sup penenang tidak cocok, adalah salah penilaiku. Bukankah kau seharusnya tetap senang? Aku menghentikanmu untuk mencegah Nyonya Fang pergi ke rumah sakit lagi. Bagaimana bisa? Aku merasa kau sangat kecewa. Karena Nyonya Fang tidak mengalami kecelakaan. Sebelumnya Nyonya Fang keracunan makanan. Tidak mungkin. Bukan dari makanan yang kau berikan padanya kan? Ibu, dia mencoba menabur perselisihan antara kita ibu dan anak. Tolong jangan percaya padanya. Sebelum aku keracunan makanan, aku rasa aku makan kue bulan pasta biji teratai yang dibawa Xiaoyu. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan?
Xiaoyu, niatmu. Ibu tahu. Kamu keluar dulu. Aku perlu istirahat. Cepatlah. Gadis itu baik-baik saja. Jangan buang waktumu. Dia tidak akan mati. Dia punya 9 nyawa. Cepatlah. Aku masih harus kembali dan merawat putriku. Ini adalah rekaman pengawasan dari mobil di pinggir jalan yang diambil saat Fang Rongrong dibunuh. Fang Rongrong sudah meninggal. Jadi, pembunuhnya juga terekam kamera. Tolong aku. Aku akan mati. Jangan tinggalkan aku. Hanya sosok pembunuhnya yang terekam. Apakah wajah mereka tidak terekam? Karena pembunuhnya menutupi wajahnya. Tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa Fang Rongrong telah dibunuh. Jenazah itu adalah milik Fang Rongrong. Tidak mungkin. Rongrong dia tidak akan mati. Tidak mungkin. Bukankah kau selalu bilang, dia tidak akan mati? Dia sudah dibakar menjadi abu olehmu. Dia menelponmu saat itu. Meminta bantuanmu. Memohon padamu untuk menyelamatkannya. Dia hanya beberapa langkah dari rumah. Dia jelas bisa pulang. Tapi bagaimana denganmu? Di mana kamu? Sekarang, dia sudah mati. Dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Ibu. Resletingku macet. Bisakah kau membantuku? Tolong aku sangat takut. Aku akan mati. Baiklah. Aku tidak sengaja menutup teleponnya. Aku pikir dia hanya mengamuk. Fang Rongrong sudah mati. Kamu seharusnya senang. Bukankah kamu selalu ingin dia membayar dengan nyawanya? Rongrong. The film was Ibu minta translated maaf. and narrated by M Media. Ibu menyakitimu. Rongrong. Ibu, apakah jasad itu benar-benar? Kakak, aku tidak percaya. Meskipun kakakku keras kepala dan sombong, hatinya tidak jahat. Ini seharusnya bukan akhir hidupnya. Apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Pengawasan tidak menangkap wajah pembunuhnya. Kamu terlihat cukup senang. Bagaimana mungkin? Pembunuhnya adalah seseorang yang kamu kenal. Bagaimana mungkin aku tahu siapa pembunuhnya? Kalau begitu kita harus bertanya padamu. Kamu telah menghalangi penyelidikan kasus ini. Kamu terus mengatakan bahwa Fang Rongrong hanya kabur dari rumah dan masih hidup dan sehat. Benar, Xiaoyu. Bukankah teman sekelasmu bilang Rongrong baik-baik saja? Di mana dia? Dia pasti sudah membunuh Rongrong. Ibu, teman sekelasku hanya mencoba membantu karena kebaikan hati. Semuanya membutuhkan bukti. Kau tidak bisa begitu saja tanpa dasar menuduh seseorang sebagai pembunuh. Kalau begitu mudah saja, panggil dia kemari. Tanyakan padanya kapan tepatnya. Dan di mana dia melihat Fang Rongrong. Bagaimana dia bisa begitu yakin Fang Rongrong masih hidup? Jika dia tidak berani datang, maka itu berarti dia adalah tersangka dalam pembunuhan itu. Tepat sekali. Cepat panggil dia kemari. Panggil dia kemari. Kamu sangat gugup. Mungkinkah orang ini bahkan tidak ada? Dari awal sampai akhir, kamu telah menipu Nyonya Fang. Aku tidak. Ibu itu bukan aku. Kau harus percaya padaku. Bagaimana mungkin aku menyakiti kakakku? Kalau begitu panggil dia kemari. Jika kamu tidak berani, itu berarti kamu menyembunyikan sesuatu. Kematian Fang Rongrong sangat terkait denganmu. Kamu adalah pembunuhnya. Itu bukan aku. Kalau begitu panggil dia kemari. Xiaoyu, cepat panggil. Aku akan menelepon. Halo, Itu suara pembunuhnya. baru-baru ini. Kakakmu entah mengapa telah diam. Saya sarankan Anda segera melaporkannya ke polisi. Xiaoyu, jangan khawatir. Saya akan terus membantu Anda menghubungi kakakmu. Saya masih di luar negeri. Mari kita hubungi lagi saat saya kembali. Dia di luar negeri. Dia sama sekali tidak mungkin pembunuhnya.
Ibu, aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak akan pernah seumur hidup ini melupakan suaranya. Dia adalah pembunuhnya. Berhenti bersembunyi. Aku tahu di mana kau berada. Kau tidak bisa lari. Untuk menangkapnya, kita harus membongkar sifat asli Fang Xiaoyu. Yang kamu sebutkan tadi, Dr. Hu spesialis bedah. Kapan paling cepat dia bisa kembali ke negara ini? Paling cepat awal bulan depan. Tidak. Nyonya Fang. Nyonya Fang. Kamu di sini. Nyonya Fang. Nyonya Fang, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya Fang. Hati-hati. Xiaoyu. Kenapa berisik sekali? Ayo cepat pergi. Kakak Yushu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Kamu pembunuh. Kamu membunuh Rongrong, dan sekarang kamu ingin membunuh Xiaoyu. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Seseorang. Ada apa, Nyonya? Cepat selamatkan putriku. Kenapa bukan kamu yang mati? Pergi ke neraka. Waktunya membayar dosamu. Baik dulu maupun sekarang. Kau tidak pernah mau mendengarkan penjelasanku. Ibu, di matamu. Bisakah aku tidak pernah lepas dari kata pembunuh? Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ketika Fang Rongrong masih hidup, kau ingin aku mati. Fang Rongrong sudah mati. Dan kau masih ingin aku mati. Karena kau tidak ingin aku hidup. Mengapa kau melahirkanku? Nyonya, serahkan padaku. Sopir keluarga Fang. Ibu jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Itu pembunuhnya. Dia bersembunyi di keluarga Fang selama ini. The film was translated and narrated by M Media. Kamu mencariku. Ibu. Kamu berani menyakiti Xiaoyu. Kamu pantas mati. Saat itu, kenapa aku tidak saja memelintir lehermu? Benar-benar kau. Lepaskan. Rongrong. Itu sopir ayahku. Pembunuhnya sebenarnya adalah sopir ayahku. Dia pasti sudah lama bersekongkol dengan Fang Xiaoyu. Oh benar. Orang yang menyamar sebagai Liu Jing dan Fang Xiaoyu dan membuat sandiwara aku juga sudah menemukannya. Dia dan ibumu dulu adalah sahabat terbaik. Bermarga Ruan. Bernama Ruan Su. Dan ayahmu Fang Xiuan bahkan pernah bertunangan. Saat itu, dia menggunakan cara tidak terhormat dan bertunangan dengan ayahmu dengan memalsukan kehamilan. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pertunangan itu dibatalkan dan dia menghilang. Oleh karena itu, aku menyimpulkan, Fang Xiaoyu kemungkinan besar adalah putri tidak sah ayahmu. Apa? Terlebih lagi, Fang Xiaoyu ini kemungkinan besar tidak hanya mengincar aset keluarga Fang, tapi ada di sini untuk balas dendam. Kalau begitu dia sekarang sendirian dengan ibuku. Ini gawat. Pergi. Apa yang kau lakukan? Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiaoyu lagi. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan mencekikmu sampai mati. Kau ingin membunuhku? Ibu? Jangan impulsif. Bagus. Kalian berdua bisa mati bersama. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Cepat obat penenang. Keluarga Feng dan kamu
Tidak ada hubungan sama sekali. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti Feng Rongrong, maka bawa dia dan segera pergi. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Aku juga akan memberimu satu kesempatan lagi untuk mati bersamaku. Pergi. Yushio, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menyerahkan diri, dan bilang aku yang menusuk Fang Xiaoyu. Kau pergi ke bandara sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin membunuhnya. Dia membunuh kakakku. Membunuh sahabatku. Ayahku juga karena dia masih tidak sadarkan diri sampai hari ini. Dia bahkan mencoba menggunakan tangan ibuku untuk membunuhku. Orang seperti dia, bukankah dia pantas mati? Kau tidak boleh masuk penjara. Jika nanti polisi datang, jangan katakan apa-apa. Tidak. Mencoba lari. Kemana kamu akan lari? Kembali ke kampung halamanmu. Setengah jam yang lalu, aku menyuruh seseorang membawa nenekmu dari pedesaan The film was ke sini. translated and narrated by M Media. Cielo Su, apakah kakimu terluka parah karena jatuh? Nenek akan segera datang. Jangan takut. Kau mengancamku dengan nenek. Dia sudah lebih dari 80 tahun. Apa kau gila? Siapa yang menyuruhmu membunuh putriku? Aku ingin seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Fang Xiaoyu yang ingin membunuhmu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kapan kau akan membuka matamu dan melihat siapa sebenarnya yang benar-benar binatang buas? Xiaoyu adalah putriku. Kamu yang ingin membunuhku. Kamu membunuh Rongrong. Dan sekarang kamu ingin menyakiti Xiaoyu. Kamu benar-benar pantas mati. Aku putrimu. Mengapa kau tidak mau percaya padaku? Ibu. Aku Rongrong. Jadi ini rencanamu. Kamu membunuh Rongrong dan melakukan operasi plastik agar mirip dengannya. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal. Kamu ingin menggantikan Rongrongku. Kamu benar-benar tercela. Aku tidak melakukan operasi plastik. Tidak. Kamu pembohong ulung. Kau benar-benar membuatku jijik. Ini tidak mungkin. Ini palsu. Meskipun wajahmu mirip dengannya. Kau tidak akan pernah bisa menjadi putriku Rongrong. Kau hanyalah seorang pembunuh menjijikkan. Jika bukan karena putriku Xiaoyu yang membutuhkan transplantasi ginjal, aku akan segera memanggil polisi dan menangkapmu. Kau akan ikut denganku sekarang untuk tes kecocokan. Jika ginjalmu dan ginjal Xiaoyuku bisa cocok, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau bisa menunggu untuk membayar nyawa putriku dengan nyawamu sendiri. Apakah ini salah satu rencana Fang Xiaoyu lagi? Bagaimana mungkin dia membutuhkan transplantasi ginjal? Ini semua karena tusukan darimu itu? Kau hampir membunuhnya. Jika kau tidak pergi, aku akan menyuruh seseorang mengambil ginjal wanita tua itu. Tidak. Bawa wanita tua itu ke rumah sakit. Tidak. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Jangan sentuh nenek. Kau tidak boleh pergi. Mereka melanggar hukum. Kita bisa menelepon polisi. Silakan panggil polisi. Mari kita lihat siapa yang berakhir di penjara. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau membuatku marah, wanita tua itu, aku tidak akan bisa peduli padanya lagi. Kau. Aku akan pergi bersamamu. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan nenek. Dia memang. Dia adalah di dunia ini satu-satunya kerabatku. Nyonya Fang. Kau pasti akan menyesali ini. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak cukup kejam padamu. Ikut denganku. Nyonya Feng Anda datang tepat waktu. Feng Xiaoyu tiba-tiba kambuh. Dia mengalami syok.
Dokter sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi bank darah, rumah sakit menipis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku ingat catatan medis operasi plastismu. Menunjukkan golongan darahmu adalah O. Ambil darahnya. Ambil sebanyak yang dibutuhkan. Aku harus menyelamatkan putriku Xiao Yu. Aku tidak setuju. Aku hanya setuju datang untuk pencocokan. Kau tidak punya hak bicara dalam hal ini. Ini adalah apa yang kau berutang pada keluarga Feng. Meskipun itu mengorbankan nyawamu, kau harus memberikannya. Seseorang, seret dia masuk. Tidak ada yang boleh menyentuh kesayanganku. Sayang, jangan takut nenek di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Maafkan aku. Nenek Yu, ini aku. Aku menyebabkan kematian Yushu. Sayang, mengapa kamu menangis? Jangan takut. Jangan menangis. Nenek akan menghajar bajingan-bajingan ini sampai mati. Nyonya Feng, ruang operasi di sana. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penjaga, tangkap orang ini. Tidak. Lepaskan dia. Sayang, jangan takut. Nenek baik-baik saja. Jangan lepaskan dia. Nyonya Fang, aku mohon padamu. Jangan sakiti dia. Aku bisa mendonorkan darah. Berapa banyak yang kau butuhkan? Aku akan mendonorkan sebanyak yang kau butuhkan. Biarkan orang itu pergi. Nenek. Nenek. Maafkan aku. Jangan menangis. Jangan menangis. Sayang nenek. Jadilah anak baik. Nenek, ada apa denganmu? Nenek. Nenek, nenek lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek, aku mohon pada kalian semua. Selamatkan dia, seseorang selamatkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin melihat nenekku. Lepaskan aku. Jika kau tidak ingin nenekmu mati, maka sebaiknya kau diam. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Apa yang kau lakukan pada nenekku? Sebelum kau tidak lagi berguna bagiku, aku akan membiarkannya hidup. Jetty, kau harus patuh. Ini adalah apa yang pantas kau dapatkan. Apa yang kau berutang pada putriku. Aku akan menagih semuanya satu persatu. Putri yang mana yang kau? Cari keadilannya. Apakah Fang Xiaoyue? Atau Fang Rongrong? Jika itu benar-benar aku. Siapa yang membunuh Fang Rongrong? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bukankah kau selalu berharap dia mati? Ambil darahnya. Berapapun darah yang dibutuhkan Xiaoyu, ambil sebanyak itu dariku. Meskipun dia kehabisan darah sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Lepaskan aku. Feng tua. Rongrong masih belum datang ke mimpiku untuk menemuiku. Katakan padaku, The film was translated apakah and dia tidak mau narrated by M. memaafkanku? Media. Saat itu karena kematian Ming Chuan. Aku terlalu sedih. Bagaimana mungkin aku menginginkan dia benar-benar mati? Dia selalu menyalahkanku karena tidak cukup mencintainya. Sekarang setelah pembunuhnya ditemukan, meskipun tidak ada bukti, aku tidak akan membiarkannya mati sia-sia. Aku pasti akan mendapatkan keadilan baginya. Dokter, suamiku sudah sadar. Jika kamu bangun, Jiuyun akan dalam masalah. Mati.
Jarinya bergerak. Bergerak beberapa kali. Dia pasti sudah sadar. Dokter. Tangannya benar-benar bergerak barusan. Dia bahkan meremas tanganku. Meskipun pasien dalam kondisi vegetatif, otot-ototnya tidak nekrotik, fenomena barusan sangat mungkin. Refleks otot pasien. Itu tidak berarti bahwa pasien sudah bangun. Feng tua. Kapan kau akan bangun? Ming Chuan sudah tiada. Rongrong juga sudah tiada. Xiao Yu terluka sangat parah. Oleh Yushu itu. Sampai dia hanya setengah hidup. Tolong cepat bangun. Kau harus bangun. Untuk melindungi kami. Anak tunggal kami. Putriku sudah bangun. Bagus sekali. Aku akan segera ke sana. Suster, tolong bantu aku menjaga suamiku. Pengasuh mengatakan putriku sudah bangun. Aku harus segera pergi. Terima kasih. Xiao Yu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut Xiao Yu. Apapun yang terjadi, ibu selalu di sisimu. Ibu, tolong aku. Tolong aku. Jangan takut. Jangan takut anakku sayang. Ibu ada di sini bersamamu. Tidak ada seorang pun yang akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Sungguh, gambaran cinta ibu dan bakti anak. Ibu. Kapan kau akan menyadarinya? Putri baik yang begitu ingin kau lindungi adalah serigala yang hanya ingin melahap seluruh keluarga kita. Darah yang kudonorkan. Di mana nenekku? Sampai kamu dengan patuh mendonasikan ginjalmu kepada putriku. Kamu dan nenekmu tidak akan bisa bertemu untuk saat ini. Ini adalah penahanan ilegal. Apapun yang baik untuk putriku, aku akan melakukan apapun untuk itu. Putri. Dia punya ibu kandungnya sendiri. Dan dia adalah kenalan lamamu. Namanya Ruan. Dia benar. Ibu, aku bukan putri kandungmu. Kamu tidak perlu melindungiku terlalu banyak. Jika aku menyeretmu jatuh, setelah aku mati, aku tidak akan punya muka untuk melihat kakak Ming Chuan dan kakak Rongrong. Diam. Kau tidak pantas menyebut nama Fang Ming Chuan. Kamu yang seharusnya diam. Dalam hatiku, kamu adalah putri kandungku. Xiao Yu, ibu hanya akan berterima kasih padamu karena telah datang ke dalam hidupku. Kamu adalah putriku yang paling tercinta. Dalam hati Xiao Yu, kamu dan ibu kandungku tidak ada bedanya. Fang Xiao Yue adalah anak kesayanganmu. Jadi kau sangat berharap Fang Rongrong mati. Jika dia mati, itu tidak akan menghalangi ikatan ibu anakmu yang dalam. Kamu tidak diizinkan menyebut Rongrong. Yushu, tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena aku tidak punya bukti, aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Nenekmu masih ada di tanganku. Apapun yang kau punya, hadapi aku langsung. Jangan sentuh nenekku. Jadi kamu memang punya saat-saat ketakutan. Ketika kamu membunuh putriku, kenapa kamu tidak takut? Untuk orang sepertimu, kamu juga harus merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Nyonya Fang, wanita tua itu tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan gejala shock. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Jika dia tidak segera diobati, wanita tua itu bisa meninggal. Nyonya Fang, aku mohon padamu, tolong lepaskan nenekku. Cari dokter untuk menyelamatkannya. Baiklah. Selama kau menyelamatkannya, apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan setuju. Tukarkan nyawa nenekmu dengan nyawa putriku. Tanda tangani formulir persetujuan untuk operasi donasi transplantasi ginjal. Maka aku akan menyuruh seseorang menyelamatkan nenekmu. Demi Fang Xiaoyue, kau mengabaikan nyawa manusia dan tidak akan berhenti. Tidakkah kau akan menyesalinya? Aku menyesalinya. Aku sangat menyesalinya sampai aku berharap aku bisa segera mengambil pisau dan membunuhmu, memutilasimu. Aku masih memberimu dan keluargamu jalan keluar. Yushu, ingat ini. Bukan berarti kamu tidak bersalah, melainkan bahwa aku demi putriku sedang memohon berkah. Itulah sebabnya kamu masih hidup. Hidupku awalnya diberikan olehmu. Aku lebih baik dibunuh olehmu daripada melibatkan nenek Yushu lagi. Jika satu-satunya kerabatnya yang masih hidup mendapat masalah lagi karena aku tidak akan bisa menebus dosa-dosaku. Bahkan jika aku mati 10.000 kali. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Aku harap kau bisa mengingat apa yang kau katakan dan membiarkan keluargaku hidup. Nenek Yu, aku pasti akan atas nama Yushu melindungimu dengan baik. Ayo pergi. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa mendonorkan ginjal kepada nona kedua. Aku akan membawamu dan nenek. Xiao Jin, nenek Yu kuserahkan padamu. Berhenti di depan. Aku harus keluar. Kau masih mau kembali? Aku harus kembali. Fang Xiaoyue, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ibu seperti itu, kamu masih mau kembali dan menyelamatkannya untuk apa? Dia sangat suka mencari mati. Biarkan saja dia mati. Bukan hanya karena dia, tapi juga ayahku, kakakku, dan dendam dengan Yushu. Aku tidak bisa pergi begitu saja, membiarkan Fang Xiaoyue terus berbuat jahat. Tapi ibumu buta. Bahkan jika kamu memberitahunya sekarang bahwa kamu adalah Fang Rongrong, dia tetap tidak akan percaya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Besok, Dr. Huo Ali Saraf akan tiba di Rongcheng. Selama dia bisa berhasil melakukan operasi pada ayahku, setelah ayahku bangun, Fang Xiaoyue, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dr. Huo Ali otak itu akan tiba di Rongcheng besok pagi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya melakukan operasi pada Feng Shiwen. Kamu gagal terakhir kali. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan lagi. Ruanxiu, mengapa harus kamu? Kita tidak bisa membunuh Feng Shiwen. Mengapa? Mungkinkah kamu dan dia masih memiliki hubungan rahasia? Dia meninggalkan ibu dan putri kami. Demi Liu Jing, bagaimana mungkin aku masih bisa berselingkuh dengannya? Kita bisa menggunakan tangan Dr. Huo untuk menyingkirkan Feng Shiwen dan menjebak Yushu. Ini akan memastikan bahwa dia ingin melakukan pembunuhan. Bukankah itu bagus? Tapi Dr. Huo, dia tidak akan menyetujui rencana kita. Bagaimana jika kita punya sesuatu tentang dia? Katakan padaku, apakah dia akan patuh? Dr. Huo, Kondisi pasien, aku sudah meninjaunya. Di pesawat, peluang untuk bangun setelah operasi tinggi. Pergi ke rumah sakit dulu. Atur operasi secepat mungkin. baik. Ayo pergi. Dr. Huo, lewat sini.
Yushu, kau berani kembali. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Penyakit Xiaoyu tidak bisa menunggu. Bagus kau kembali. Aku akan meminta rumah sakit segera mengatur operasi. Ginjalmu akan ditransplantasikan ke Xiaoyu. Aku bisa mendonorkan ginjalku untuk Fang Xiaoyu, tapi kau harus berjanji padaku untuk membiarkan Dr. Hu melakukan operasi pada Tuan Fang. Dr. Hu adalah ahli bedah terkemuka. Selama dia mengoperasi, Tuan Fang pasti akan bangun. Pada saat itu, kau akan tahu siapa sebenarnya yang merugikan keluarga Fang. Dalam dibalik semua ini, aku tidak akan percaya padamu. Bawa dia ke ruang operasi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nyonya Feng, apa yang terjadi pada suamiku? Monitor mendeteksi tanda-tanda vital Tuan Feng tidak normal. Dia butuh resusitasi segera sekarang. Cepat, lepaskan aku. Feng tua, kau harus bertahan. Ayah, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tekanan intrakranial meningkat, refluks darah, henti jantung. Kraniotomi segera dibutuhkan sekarang. Tapi, rumah sakit kami tidak memiliki spesialis jenis ini yang bisa melakukan operasi ini. Dr. Hu adalah ahli bedah terkemuka di industri. Ahli bedah, dia bisa melakukannya. Saya di sini untuk pertukaran akademik. Sebagai kepala ahli bedah, saya bisa melakukan operasi ini. Kau menusuk Xiaoyu, orang yang kau bawa. Siapa tahu, apakah mereka pembunuh? Apakah Anda sudah memutuskan kondisi pasien kritis? Jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir dia akan meninggal. Nyonya Fang, tusukan ini adalah apa yang kubalas kepada Fang Xiaoyu? Jika kau tidak puas, aku bisa melanjutkan. Selama Anda setuju untuk membiarkan Dr. Hu melakukan operasi pada Tuan Fang. Nyonya Fang, apakah Anda puas sekarang? Bisakah Dr. Hu melakukan operasi sekarang? Mungkinkah dia benar-benar hanya ingin menyelamatkannya? Aku salah menilainya. Nyonya Fang, mohon segera buat keputusan. Jika lebih lama lagi, saya khawatir Tuan Fang tidak akan bertahan. Baiklah, aku setuju. Tapi Yushu, ingat ini, aku tidak termakan oleh skema pura-pura melukai diri sendiri yang sok. Ini karena aku tidak ingin Xiaoyu kehilangan ayahnya lagi. Saya akan melakukan operasi sekarang. Personel tidak berwenang. Silakan pergi. Suster, cepat ambil gaun medah. Baik. Apa kau pikir kau bisa menggunakan skema melukai diri sendiri untuk menghapus kejahatan yang telah kau lakukan? Apa yang kau berutang pada putriku? Kau tidak akan pernah bisa membayarnya di kehidupan ini. Apa yang saya berutang pada putri Anda tidak bisa saya bayar. Lalu bagaimana dengan apa yang Anda berutang pada putri Anda? Bisakah Anda membayarnya? Saya lupa. Putri Anda adalah Fang Xiaoyu, bukan Fang Rongrong. Di mata Anda, Fang Rongrong hanyalah momok. Dia pantas mati. Kau adalah momok. Kau pantas mati. Aku hanya punya Xiaoyu, satu-satunya putri yang tersisa. Jika kau berani menyentuhnya, bahkan seujung jari pun, aku akan bertarung dengan nyawaku untuk menyeretmu ke neraka. Anda benar-benar ibu kandung Fang Xiaoyu? Apa kau sudah selesai dengan aktingmu? Ini rumah sakit. Apa kau masih berpikir kau bisa menggunakan pura-pura mati untuk menggerakkanku? Nyonya Feng, putrimu Feng Xiaoyu tiba-tiba sakit perut parah. Dia cemas ingin menemuimu. Xiaoyu. Tahan dia. Dia bisa menanggung kesalahan untuk kita. Jangan hanya terus melakukan semuanya sendiri. Gunakan otakmu.
Aku akan masuk. Kau tetap di sini. Dr. Huo, 20 tahun yang lalu, dalam perjalanan pulang dari shift malam, kau pernah menabrak seorang wanita hamil. Kau ingat itu kan? Anda? Siapa Anda? Jangan bergerak, jika kau tidak ingin skandalmu terbongkar. Dan semua tahun usahamu sia-sia. Maka dengarkan aku. Katakan padaku. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kirim seseorang ke kematian mereka. Nyonya Fang, aku seharusnya tidak termakan tipuanmu lagi. Untungnya Xiao Yu memperingatkanku tepat waktu. Membuat operasi Feng Tua gagal dan mati di meja operasi. Kau benar-benar kejam. Kau tidak ragu menggunakan skema pengorbanan diri untuk membuatku percaya padamu bahwa kau ingin Feng Tua bangun. Nyonya Fang, apa yang Anda bicarakan? Dr. Hu adalah ahli bedah. Dia pasti bisa membuat Tuan Fang bangun. Dr. Hu apa? Dia hanya penipu. Dia adalah pembunuh yang kau bawa ke sini untuk membunuh Feng Tua. Maaf Nona Yo. Uang yang Anda berikan kepada saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa melakukan apapun yang membahayakan nyawa. Dr. Hu, apa yang Anda bicarakan? Kapan saya pernah memberi Anda uang? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ayo pergi. Yushio, jangan mencoba berdebat lagi. Kamu menyuap Dr. Hu sebelumnya, menginginkan Dr. Hu selama operasi untuk mengambil nyawa ayahku. Ini sudah terungkap. Juga hal-hal yang kamu dan Dr. Hu diskusikan sebelumnya. Bibi Ruan mendengar semuanya. Bibi Ruan bisa bersaksi. Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya Fang? Nyonya Fang. Awas. Ruansu. Dia adalah Ruansu. Dia dulunya sahabat Anda. Dia juga ibu kandung Fang Xiaoyue. Mereka bersekongkol. Mereka semua berbohong kepada Anda. Ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuh Anda. Mereka juga ingin membunuh Tuan Fang. Tidak bertobat bahkan dalam kematian. Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih ingin berdebat. Kau mencoba menjelek-jelekan Xiaoyu. Aku berharap bisa merobak wajah palsumu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Dia adalah Ruanzu. Dia dulunya sahabat Anda. Apakah Anda benar-benar tidak mengenalinya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ruanju sudah lama meninggal. Ibu, perutku sakit. Aku sudah bilang kau tetap di rumah sakit. Tapi kau bersikeras untuk kembali. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui dokter keluarga. Nyonya Fang. Mengapa Nyonya Fang tidak mengenali Anda? Apakah Anda melakukan operasi plastik? Sepertinya kau tahu cukup banyak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal lebih lama lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Setelah Xiao Yuku sepenuhnya mewarisi aset keluarga Feng, aku masih ingin menikmati hidup bersama putriku. Tanganku tidak boleh ternoda darah. Masih menyangkalnya. Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih ingin berdalih. Kau mencoba menumpahkan air kotor ke Xiao Yu. Aku berharap bisa merobak wajah palsumu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Anda ingin Nyonya Fang membunuh saya? Nyonya Feng, apakah dia bahkan pantas? Wanita ini, hak apa yang dia miliki untuk merebut kebahagiaan seumur hidupku? Dia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Saya pasti akan membongkar fasad palsu Anda. Kau tidak akan punya kesempatan. Wanita itu Liu Jing akan mengirimmu ke meja operasi. Kau akan mati di sana. Ibu, apakah Anda benar-benar akan karena skema orang-orang ini membunuh saya? Nyonya Feng, melihat wajahmu memang terlihat sedikit familiar.
Orang bisa mirip satu sama lain. Dan lagi pula, saat seseorang bertambah tua, semua orang mulai terlihat mirip. Di dunia ini, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Ibu, apa yang kamu dan Bibi Run bicarakan? Kali ini kita berutang banyak pada Bibi Run. Jika bukan karena Bibi Run, ayah pasti sudah dalam bahaya. Kita harus berterima kasih padanya dengan layak. Yushu ini benar-benar gila. Dia benar-benar mencurigai Bibi Run, dan bahkan menyebut Ruan Ju. Nama Bibi Run jelas Ruan Yu. Jika Bibi Run benar-benar ingin menyakiti seseorang, lalu mengapa dia menyelamatkan ayah? Xiao Yu, ibu, cepat ke ruang operasi. Bibi Run berkata bahwa Dr. Hu dibeli oleh Yushu untuk mencelakai ayah. Xiao Yu benar. Jika Ruan Yu benar-benar ingin membunuh seseorang, mengapa dia menyelamatkannya? Aku seorang perawat. Menyelamatkan nyawa adalah naluri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, penyakit Nona Feng tidak bisa ditunda lagi. Aku sudah mengatur dengan rumah sakit. Besok kita akan langsung membawa Yushu ke sana untuk transplantasi ginjal. Lalu kakak Yushu, bagaimana jika dia tidak setuju? Dia membunuh Rongrong dan hampir membunuh ayahmu. Hak apa yang dia miliki untuk tidak setuju? Selain itu, dia sudah menandatangani formulir persetujuan operasi. Setelah ginjalnya diangkat, aku akan mengirimnya ke kantor polisi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana kabar ayah saya? Liu Jing mengirimnya ke panti jompo. Dokter berkata, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Target mereka selanjutnya seharusnya Liu Jing. Kami salah mempercayai Dr. Hu. Mengapa dia menyakiti saya? Mengapa dia menyakiti ayah saya? Di mana dia sekarang? Kita harus membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Pada hari kamu dibawa, dia terbang ke luar negeri. Apakah kita benar-benar tidak berdaya melawannya? Kecuali orang mati bisa dibangkitkan. Xiao Jin, kita tidak akan ke rumah sakit lagi. Kita akan ke kantor polisi. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa Fang Xiaoyu adalah pembunuhnya? Selama Fang Rongrong bisa dihidupkan kembali, bisa dibuktikan bahwa sopirnya adalah pembunuh. Fang Xiaoyu adalah putri sopir itu. Selama saya mengatakan mereka bersekongkol, mereka akan dibawa untuk penyelidikan bersama. Tapi, ibumu hanya tidak percaya padamu. Jadi, saya menyuruh Anda pergi ke kantor polisi. Selama mereka dibawa bersama, setidaknya bisa memastikan keselamatan sementara mama saya. Nyonya Fang, Yushu kabur. Apa? Yushu kabur? Ibu? Lalu bagaimana dengan operasi saya hari ini? Temukan dia cepat. Xiaoyu akan segera menjalani operasi. Bahkan jika kau harus mengikatnya, kau harus membawanya ke ruang operasi. Ya. Xiaoyu, jangan khawatir. Ibu pasti akan memastikanmu menjalani The operasi yang film was lancar. translated and narrated by M Media. Nyonya Fang, putri Anda Fang Rongrong telah ditemukan. Nyonya Fang. Kantor polisi Ronsen. Feng Rongrong tidak mati. Tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia terbakar menjadi abu. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Sama sekali tidak mungkin. Rongrong. Beritahu polisi. Kau adalah Feng Rongrong. Saya. Kau hanya penipu. Kau melakukan operasi plastik agar terlihat seperti wajah putriku. Kau benar-benar ingin menggantikannya. Tercela. Putriku Rongrong sudah meninggal. Jangan pernah berpikir untuk mengambil identitasnya. Nyonya Fang, dia adalah putri Anda, Fang Rongrong. Dia bukan putriku. Dia hanyalah seorang pembunuh. Saya seharusnya tidak terlalu berharap bahwa Anda akan mengakui saya. Sopir keluarga Fang adalah pembunuhnya. Fang Xiaoyu adalah putri kandungnya. Saya cukup beralasan mencurigai. Mereka bersekongkol. Saya meminta agar keduanya dibawa untuk penyelidikan. Selamatkan aku. Ibu, kau tidak diizinkan menyentuh putriku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Aku akan melawan mereka sampai mati. Yushu, mengapa kau memfitnah putriku Xiaoyu? Kau wanita jahat. Kau pantas masuk neraka.
Ikut denganku. Ibu? Xiaoyu. Mengapa kau tidak mati saja? Mengapa kau ingin menyakiti putriku? Mati saja. Mengapa bukan kau yang mati? Mati saja. Waktunya membayar atas apa yang kau lakukan padaku. Kaulah yang tidak pantas. Jika kau berani memfitnah Xiaoyu lagi di masa depan, maka jangan kembali ke rumah ini. Rumah? Saya tidak punya rumah lagi. Sejak kakak saya meninggal, hati Anda hanya ada Fang Xiaoyu. Baiklah. Saya pergi. Saya akan memberi ruang untuk kalian semua. Agar penyamaranmu meyakinkan. Apakah kau sebelum Rongrong meninggal memaksa dan menyiksanya? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Rongrong menganggapmu teman baik, tapi kau hanya memanfaatkannya. Saya mati. Anda tidak percaya. Saya hidup. Anda juga tidak percaya itu. Betapa konyolnya. Orang yang melahirkan dan membesarkan saya tidak pernah percaya pada saya. Setidaknya, sebelum dia meninggal, saya teman baiknya, masih di sisinya. Dan Anda? Di mana Anda? Selain menyeretnya ke neraka, apalagi yang pernah kau berikan padanya? Kau bilang aku pembunuhnya. Tapi pembunuh sebenarnya adalah kau. Jika bukan karena kau yang mengusirnya dari rumah, bagaimana mungkin si pembunuh bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Nyonya Fang. Fang Xiaoyu sedang kabur. Xiaoyu, The film was translated and narrated by dalam M hatimu, Media. Fang Xiaoyu akan selalu menjadi yang utama. Ayah sudah bangun. Bagus sekali. Aku akan ke sana sekarang. Ruansu. Xiao Jin, jangan bergerak. Pisauku tidak punya mata. Apa yang ingin kau lakukan? Ruan Yu, kenapa kau memanggil mereka? Ke sini. Nona Feng sedang kambuh di kantor polisi. Dan dalam kondisi kritis, wanita ini yang menyebabkan semuanya. Nyonya Feng, tidakkah kau ingin dia membayar dengan nyawanya untuk Nona Feng? Tidakkah kau ingin Nona Feng pulih kesehatannya? Jangan percaya padanya. Dia dan Fang Xiaoyu bersekongkol. Dia adalah ibu kandung Fang Xiaoyu. Dia. Xiaoyu sekarang. Kau sudah berjanji padanya sebelumnya bahwa kau akan memberinya transplantasi ginjal selama kau setuju. Kematian Rongrong dan peniruan dirimu terhadapnya. Aku bisa melupakan semuanya. Demi Fang Xiaoyu, kau bahkan akan menggunakan kematian Fang Rongrong sebagai alat tawar-menawar. Itu putri kandungmu. Rongrong sudah meninggal. Xiaoyu masih hidup. Aku ingin Xiaoyu hidup. Seharusnya aku tidak punya harapan padamu. Kau tidak bisa diselamatkan lagi. Jangan bermain-main. Kau ikut denganku. Aku tidak sengaja. Kenapa kau lari? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Di mana orang yang akan mendonorkan ginjal untuk Feng Xiaoyu? Jantung Feng Xiaoyu sudah berhenti. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia akan mati. Itu dia. Bawa dia masuk. Cepat. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kalian semua juga tidak akan hidup. Aneh. Kenapa aku menangis? Yushio, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya.
Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Fang Xiaoyue, kau akan menerima balasan. Pembalasan. Sebelum itu, aku akan mengirimmu dan semua orang di keluarga Feng untuk bersatu kembali di bawah. Lakukan. Lepaskan aku. Maafkan aku, kakak. Maafkan aku, Yushu. Aku tidak bisa membalaskan dendammu. Berita dari sanatorium. Tuan Feng Shiwen sudah bangun. Nyonya Feng sudah bergegas ke sana. The film was Aku serahkan ini translated padamu. and Pastikan dia narrated tidak by hidup. M-Media. Anda harus segera pergi. Operasi transplantasi organ hidup semacam ini. Kami juga tidak bersedia melakukannya. Feng tua, kau akhirnya bangun. Apakah kau ingat apa yang terjadi sebelum kau sakit? Di mana obat-obatan yang selalu kau bawa? Feng tua, apakah kau ingin berjalan-jalan? Kau baru saja bangun, kau tidak bisa turun dari tempat tidur. Kau sekarang, bukankah seharusnya kau berada di ruang operasi? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku dengar ayah. Tidak. Feng Shiwen, dia sudah sadar. Ibu, bagaimana jika dia mengungkapkan apa yang aku lakukan di ruang kerja? Dulu, apa yang harus aku lakukan? Liu Jing. Karena dia kehilangan putra dan putrinya. Sudah gila. Dia menguliti Yushu hidup-hidup dan meracuni suaminya sendiri. Dia benar-benar gila sekarang. Kamu ingin aku meracuninya. Kamu ingin menggunakan tangan Liu Jing untuk membuat Feng Shiwen meminumnya. Jika dia tertangkap polisi, Liu Jing pasti akan mati. Kau tidak tega melakukannya sekarang. Kau menganggapnya ibumu. Aku tidak. Begitu mereka mati, kau akan benar-benar menjadi tuan dari keluarga Feng. Tinggal selangkah lagi. Xiaoyu. Ayahmu akhirnya bangun. Dia hanya belum bisa bicara. Setelah kau pulih, dan ayahmu bisa turun dari tempat tidur, keluarga kita akan bersatu kembali. Kenapa ayah masih belum bisa bicara? Dia sudah terlalu lama berbaring. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Mengetik di ponselnya juga tidak mungkin. Ibu, sup yang ibu buat benar-benar enak. Kenapa kita tidak berikan sedikit pada ayah? Untuk dia coba juga. Baiklah, ayahmu akan sangat senang mengetahui betapa berbakti dirimu. Tuan dan Nyonya Fang, kami di sini untuk menyampaikan hasil penyelidikan untuk kasus Fang Rongrong. Sopir keluarga Fang Anda menolak mengakui telah membunuh Fang Rongrong. Tetapi membandingkan dengan bukti yang kami miliki saat ini, dia adalah tersangka utama. Jika bisa dibuktikan bahwa Yushu memang putri Anda Fang Rongrong, maka tuduhan korban bisa sepenuhnya memvonisnya. Kami baru saja menerima hasil perbandingan DNA untuk Yushu dan Anda. Silakan lihat. Dia hanya seorang pembohong. Sama sekali tidak mungkin dia adalah putriku Feng Rongrong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Rongrong? Bagaimana mungkin dia putriku Rongrong? Bukankah Rongrong sudah meninggal? Rongrong masih hidup. Putri kita masih hidup. Feng tua.
Feng tua, ada apa? Dokter. Dokter. Dokter, tolong periksa. Masih tampaknya keracunan. Apa yang baru saja Anda berikan padanya? Sup ayam. Ini mengandung sejumlah besar bahan obat berbahaya. Jika seseorang tidak sengaja menelannya, paling tidak, mereka akan jatuh ke dalam koma yang dalam. Paling buruk mereka akan meninggal. Saya akan pergi mengambilkan obat untuknya sekarang. Bagaimana itu mungkin? Putriku dia. Itu Xiaoyu. Ibu? Ibu memanggilku. Xiaoyu, apa yang kau masukkan ke dalam sup ayam? Kenapa kau menyakiti ayahmu? Tolong. Ibuku dia sudah gila. Tolong. Tolong. Liu Jing, putri Anda melaporkan Anda atas tuduhan meracunai dan membunuh suami Anda dan transplantasi organ hidup ilegal yang menyebabkan kematian. Mohon ikut kami. Aku tidak. Xiaoyu, kenapa kau melakukan ini? Karena Nyonya Feng. Kau tidak tahan dengan rasa sakit kehilangan anakmu dan menjadi gila. Ruan Yu. Nyonya Feng. Lihat betapa gilanya dirimu. Aku bukan Ruan Yu. Aku Ruan Ju. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Feng. Lihat betapa gilanya dirimu. Aku bukan Ruan Yu. Aku Ruan Ju. Dia adalah Ruan Zu. Dia dulunya sahabat terbaikmu. Dia juga ibu kandung Fang Xiaoyue. Mereka bersekongkol dalam hal ini. Mereka semua menipumu. Ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuhmu. Mereka juga ingin membunuh Tuan Fang. Tidak menyesal. Kau masih mau berdebat sekarang setelah semuanya jati begini. Menjelek-jelekan Xiaoyu. Aku berharap bisa merobek wajah palsumu itu dan memotongmu menjadi 1000 keping. Demi Fang Xiaoyue. Kau mengabaikan nyawa manusia dan tidak berhenti pada apapun. Tidakkah kau menyesalinya? Pembohong. Mereka semua pembohong. Rongrong. Ibu sangat menyesalinya. Ibu minta maaf. Rongrong. Kau tidak mati. Bagus sekali. Bukti Yoshu. Transplantasi organ hidup. Itu adalah tuduhan palsu Fang Xiaoyue. Anda bisa pergi sekarang. Aku Yoshu. Bukan putrimu Fang Rongrong. Fang Rongrong sudah meninggal. Putri tunggalmu sekarang bernama Fang Xiaoyue. Rongrong. Rongrong. Aku tertipu. Bisakah kau benar-benar tidak memaafkanku? Jika aku tidak seberuntung itu, aku pasti sudah meninggal di meja operasi. Dan kau masih ingin aku memaafkanmu. Bukankah kau baik-baik saja? Kau sangat kecewa, bukan? Kau sangat ingin aku mati. Aku tidak. Hati-hati. Rongrong. Setelah ayahmu bangun, dia melapor ke polisi soal Fang Xiaoyu pemicu sakitnya, mengambil botol obatnya, dan mencoba menyebabkan kematiannya karena sakit. Dia memberitahu polisi semuanya. Juga, Fang Xiaoyu membuang bungkus obat di tempat sampah, dan sidik jarinya ditemukan di sana. Racun dalam sup ayam, dan racun dalam bungkus obat. Hasil labnya konsisten. Namun, Fang Xiaoyu dan Ruan Su ini mengetahui berita itu lebih awal dan sudah melarikan diri. Apa? Lalu, apakah kau tahu kemana mereka melarikan diri? Belum jelas. Polisi juga mencari mereka. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka begitu saja lolos. Ayo pergi. Rongrong. Menangkap penjahat terlalu berbahaya. Kau harus pulang. Biarkan polisi yang menanganinya. Apakah kau mengkhawatirkanku? Atau kau khawatir aku tidak akan melepaskan putri kesayanganmu Fang Xiaoyue? Tentu saja tidak. Aku. Xiao Jin, ayo berangkat. Rongrong. Rongrong.